Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas mengenai profesi CPA atau Certified Public Accountant. Tuh, pada bab sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai peranan penting auditing. Nah, peranan ini dapat mengurangi resiko informasi serta memudahkan informasi, kemudian auditor juga dapat dijadikan sebagai nilai tambah pada perusahaan. Nah, untuk bab ini, kita akan membahas mengenai profesi akuntan publik, kemudian undang-undangnya, standarnya, serta badan lain yang mengatur mengenai kinerja dari auditor. Pertama, berkaitan dengan kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik itu sendiri merupakan badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Nah, KAP ini dijadikan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Nah, akuntan publik sendiri merupakan seseorang yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa assurance dan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, kemudian keuangan, dan manajemen. Nah, kategori dari kantor akuntan publik sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, kantor internasional 4 besar atau Big Four. Kemudian yang kedua yaitu kantor nasional. Yang ketiga, kantor regional dan kantor lokal yang besar. Yang keempat itu kantor lokal kecil. Kalau untuk yang kantor internasional 4 besar ini atau Big Four, ini contohnya ada Ernst Young, kemudian ada PwC, kemudian ada KPMG, kemudian ada Deloitte. Kemudian kalau misalnya kantor nasional, ini contohnya Purwanto, kemudian Amir Abadi Yusuf. Kemudian kalau untuk regional ini biasanya ada di setiap provinsi itu ada. Kemudian kalau kantor lokal kecil ini ada di Banyumas, Purwokerto itu KAP Dr. Andes Utut Wibowo. Contohnya itu. Kemudian berkaitan dengan kegiatan kantor akuntan publik sendiri, menyediakan jasa audit, kemudian jasa atestasi, kemudian jasa assurance lainnya, dan jasa tambahan. Nah, jasa tambahan di kantor akuntan publik yang pertama itu jasa akuntansi pembukuan, kemudian ada jasa perpajakan, kemudian ada jasa konsultasi manajemen. Untuk jasa akuntansi pembukuan ini biasanya dilakukan ketika kliennya itu masih kecil gitu karena keterbatasan staf akuntansi. Kemudian ada jasa perpajakan di mana meliputi pengerjaan SPT pajak perusahaan atau perseorangan gitu. Kemudian yang ketiga ini jasa konsultasi manajemen. Ini berkaitan dengan saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi. Kemudian dapat menyangkut manajemen resiko, teknologi informasi, kemudian merancang sistem e-commerce seperti itu. Kemudian, struktur kantor akuntan publik. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi struktur KAP. Yang pertama adalah kebutuhan akan independensi dari klien, kemudian pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Yang ketiga ini berkaitan dengan meningkatkan resiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Nah, kalau berkaitan dengan independensi ini, independensi kemungkinan auditor tidak bias dalam menarik kesimpulan pada laporannya. Kemudian untuk berkaitan dengan pentingnya struktur untuk memicu kompetensi ini berkaitan dengan memungkinkan auditor dalam melaksanakan audit dan melakukan jasa-jasanya itu secara efisien dan efektif. Kemudian untuk yang ketiga, meningkatkan resiko tuntutan hukum yang dihadapi oleh auditor ini berkaitan dengan peningkatan biaya.
di mana beberapa struktur organisasi dapat meningkatkan perlindungan tertentu bagi setiap anggota kantor akuntan publik. Struktur kantor akuntan publik. Struktur akuntan publik sendiri berkaitan dengan struktur organisasi yang terdapat 6 struktur organisasi. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, di mana hanya kantor dengan pemilik tunggal yang dapat beroperasi. Yang kedua, persekutuan umum. Nah, kalau untuk persekutuan umum ini sebenarnya hampir sama dengan perusahaan perseorangan. Tapi bedanya, kalau perusahaan perseorangan ini dimiliki oleh satu orang, kalau persekutuan umum dimiliki oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga, korporasi umum. Kalau korporasi umum ini keunggulannya, para pemegang sahamnya hanya sampai bertanggung jawab investasinya aja. Jadi bertanggung jawab atas investasinya aja. Sehingga akibat hal tersebut banyak negara yang melarang adanya korporasi umum. Kemudian korporasi profesional. Nah, kalau korporasi profesional ini lebih ditekankan pada memberikan jasa-jasa profesional dan dimiliki oleh satu atau lebih dari pemegang saham. Kemudian yang kelima yaitu Limited Liability Company. Ini menggabungkan atribut yang paling menguntungkan dari korporasi umum dan persekutuan umum. Kemudian yang ke-6 ada Limited Liability Partnership. Ini dimiliki oleh lebih dari satu partner, seperti itu. Untuk hierarki KAP ini biasanya dibagi menjadi 4. Yang pertama asisten staf, kemudian auditor senior, kemudian manajer, dan partner. Nah, biasanya kan teman-teman kalau lihat KAP ini ada tulisannya misalnya Wibisono, Sutejo, dan rekan. Berarti rekannya itu sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Dan ini merupakan tanggung jawabnya untuk asisten staf ini untuk melakukan sebagian besar pekerjaan audit. Kemudian auditor senior ini untuk mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan audit. Kemudian untuk manajer ini membantu penanggung jawab merencanakan dan mengelola audit, menelaah pekerjaan penanggung jawab, serta membina hubungan dengan klien. Kalau untuk partner, ini lebih ke menelaah seluruh pekerjaan audit dan terlibat dalam keputusan-keputusan audit yang signifikan. Untuk berkaitan dengan Sarbanes-Oxley Act dan Public Company Accounting Oversight Board, nah ini disingkatnya itu SOX, itu merupakan aturan atau perundangan yang berlaku di Amerika Serikat yang mengharuskan semua perusahaan publik untuk membuat laporan keuangan yang mendetail, kemudian memberikan analisa mengenai kekurangan dan resiko dalam menghadapi situasi atau yang resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian ada Public Company Accounting Oversight Board atau disingkat PCAOB. Ini lebih ke Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik. Nah, ini itu perusahaan non-profit yang dibuat oleh SOX ini untuk mengawasi audit perusahaan publik dan penerbitan lain untuk melindungi kepentingan investor dan memajukan kepentingan publik. Nah, SOX ini disahkan pada 30 Juli tahun 2002. Kemudian setelah SOX ini dibentuk, kemudian dibentuklah lagi PCAOB ini atau Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik. Nah, PCAOB ini bertanggung jawab atas standar auditing untuk perusahaan terbuka atau publik. Sedangkan ASB lebih ke menyediakan standar-standar auditing pada perusahaan swasta. Kemudian ada Securities and Exchange Commission atau
SEC merupakan badan pemerintah federal yang membantu menyediakan informasi yang handal bagi investor untuk keputusan investasi. Nah, ini itu Securities Act ini pada tahun 1933 dan 1934 ini mensyaratkan bahwa laporan keuangan yang disertai dengan pendapat akuntan publik independen sebagai bagian dari laporan registrasi laporan-laporan berikutnya. Nah, namun ada beberapa hal penting dalam laporannya berkaitan dengan formulir E1, kemudian ada formulir 8K, kemudian formulir 10K, kemudian formulir 10Q. Nah, peran sendiri untuk SEC itu menetapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan mensyaratkan pengungkapan bagi laporan keuangan karena kewenangan menetapkan persyaratan pelaporan yang dianggap perlu demi wajarnya pengungkapan kepada investor. Untuk kewenangan SEC sendiri menetapkan aturan bagi setiap akuntan publik yang berkaitan dengan laporan keuangan yang telah diaudit diserahkan kepada Komisi SEC ini. Kemudian American Institute of Certified Public Accountant atau disingkat IECPA merupakan suatu organisasi profesional dalam bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik yang terdaftar. Nah, organisasi ini menetapkan standar etika profesi, kemudian ada standar audit Amerika Serikat untuk perusahaan swasta, organisasi nirlaba, pemerintah federal, negara lain, dan berkaitan juga dengan daerah. Nah, standarnya sendiri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu standar auditing, kemudian ada beberapa standar yaitu kompilasi dan review, atestasi lain, dan kode perilaku profesional. Nah, untuk berkaitan dengan yang pertama yaitu standar auditing. Nah, kita kan sudah belajar tentang auditing ya. Standarnya tuh apa sih? Nah, standarnya itu bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan mengenai permasalahan audit bagi semua entitas yang disebut dengan pernyataan standar audit. Seperti itu. Kemudian, untuk standar kompilasi dan review, ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan tentang tanggung jawab akuntan publik terkait dengan laporan keuangan perusahaan yang tidak diaudit sesuai dengan persyaratan standar jasa audit dan review. Kemudian ada jasa atestasi lainnya. Ini lebih ke pernyataan standar atestasi memberikan suatu kerangka kerja bagi pengembangan standar untuk penugasan atestasi. Kemudian berkaitan dengan kode etik atau kode perilaku profesional ini lebih ke peraturan perilaku yang wajib ditaati oleh para akuntan publik atau CPA. Untuk fungsi IECPA sendiri dibagi menjadi 8. Yang pertama itu untuk menetapkan persyaratan profesional bagi para CPA. Kemudian yang kedua, menyusun dan memberi nilai dalam CPA examination dalam melakukan riset. CPA examination ini ujian bagi akuntan publik. Kemudian yang ketiga, mempublikasikan berbagai bahan. Yang kelima, mempromosikan profesi akuntansi. Yang kelima, menyusun dan memberi nilai dalam CPA examination. Kemudian mengadakan banyak seminar. Yang ketujuh, memberikan berbagai bantuan pendidikan. Yang kedelapan,
memberikan bahan-bahan referensi dalam perpustakaan online CPA Express. Standar Auditing Internasional dan Amerika Serikat. Nah, ternyata memiliki hubungan yang pertama itu berkaitan dengan auditing internasional. Yang kedua, hubungan auditing IECPA. Kemudian hubungan yang ketiga yaitu auditing PCAOB. Oke, kita bahas untuk yang auditing internasional ini berkaitan dengan diterapkannya bagi entitas di luar Amerika Serikat. Kemudian auditing IECPA ini berkaitan dengan dapat diterapkan bagi entitas swasta di Amerika Serikat. Kemudian auditing PCAOB ini berkaitan dengan dapat diterapkan bagi perusahaan publik Amerika Serikat dan pendaftar lain di SEC. Nah, ini ada standar auditing yang berlaku umum. Yang pertama, standar umum. Ini berkaitan dengan audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. Kemudian, auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Kemudian, auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan. Kemudian ada standar pekerjaan umum. Nah, di sini yang pertama, auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. Kemudian, untuk yang kedua, auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya atau berkaitan dengan klien. Kemudian yang ketiga, auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang berkaitan dengan prosedur audit. Kemudian ada standar pelaporannya. Ini berkaitan dengan auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian auditor harus mengidentifikasikan dalam laporan auditor mengenai keadaan di mana prinsip-prinsip itu tidak konsisten. Kemudian jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informasinya belum memadai, auditor harus menyatakan dalam laporan audit. Yang keempat, auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan baik secara keseluruhan maupun yang terdapat batasan-batasannya seperti itu. Ini berkaitan dengan prinsip-prinsip IECPA yang mendasari audit dengan standar auditing yang berlaku umum dengan PCAOB. Nah, ini ada tujuan auditnya untuk menyatakan pendapat tentang laporan keuangan. Nah, ini dibagi menjadi 3 kan, teman-teman IECPA. Pertanggungjawaban, kemudian ada kinerja dan pelaporan. Nah, ternyata ini berkaitan dengan standar auditing yang berlaku umum di PCAOB, yaitu ada standar umum, standar pekerjaan lapangan, kemudian standar pelaporan. Hampir sama teman-teman, yaitu pertanggungjawaban ini lebih terkait dengan standar umum. Kemudian kinerja ini berkaitan dengan standar pekerjaan lapangan. Kemudian pelaporan terkait dengan standar pelaporan. Statement on Auditing Standard ini lebih ditekankan di mana standar auditing yang berlaku umum dan SAS ini dianggap sebagai literatur dan setiap anggota yang melakukan audit ini diharuskan mengikuti standar-standarnya seperti itu. Kemudian, klasifikasi pernyataan standar auditing ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, 1 nomor PSA yang menunjukkan urutan pernyataan itu saat dikeluarkan. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu 1 nomor SA yang menunjukkan lokasi dan modifikasi seluruh
PSA. Kemudian berkaitan dengan GAAS dan standar kinerja. Sebenarnya keduanya ini hampir tidak ada prosedur yang spesifik yang disyaratkan, serta tidak adanya persyaratan khusus bagi keputusan auditor. Tapi untuk GAAS dan PSA ini dipandang sebagai standar minimum kinerja dan bukan standar maksimum. Bagi KAP, pengendalian mutu dapat melalui metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor dapat memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien maupun pihak-pihak lainnya, misalnya dari sisi pemerintahan. Pengendalian mutu ini berkaitan erat namun berbeda dengan GIES. Pengendalian mutu ditetapkan untuk KAP secara keseluruhan untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti oleh setiap audit, sedangkan GIES dapat diterapkan pada setiap penugasan. Nah, di sini ada unsur-unsur pengendalian mutu. Yang pertama, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab kepemimpinan demi kualitas perusahaan. Yang kedua, persyaratan etis yang relevan. Kemudian untuk unsur yang ketiga, yaitu penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan. Kemudian unsur yang keempat yaitu sumber daya manusia. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan kinerja penugasan, kemudian ada pemantauan. Oke, selanjutnya berkaitan dengan review sejawat atau peer review. Nah, KAP ini awalnya itu harus mendaftarkan diri dalam program pemantauan atau review sejawat atau peer review ini. Tujuannya untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP telah ditelaah itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai ataukah belum memadai. Kemudian, seluruh anggota KAP yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota EAPE sebelum KAP tersebut menjalani review sejawat. Nah, di sini ada hubungan antara standar auditing, kemudian ada pengendalian mutu, kemudian AICPA Practice Center, dan peer review. Ini saling keterkaitan, tidak bisa saling dihilangkan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan cara-cara profesi dan masyarakat mendorong akuntan publik untuk berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi. Ini pasti berkaitan pertama kali yaitu apa? Standar auditing. Kemudian persyaratan pendidikan yang keberlanjutan yaitu untuk memperoleh program sertifikasi atau ada pendidikannya. Kemudian ada kewajiban hukum yang melekat dalam auditor ini. Kemudian praktik AICPA dan pusat mutu. Kemudian kode etik. Kemudian PCAOB dan SEC. Kemudian ada peer review atau pemantauan, kemudian lebih naik lagi ke pengendalian mutu, kemudian ada akuntan publik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.